Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pendataan pegawai non-ASN atau pegawai honorer di tahun 2022 ini. Jadi kali ini kita bahas mengenai aplikasi yang sudah disiapkan oleh BKN untuk mendata para tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah video yang sudah dibuat oleh BKN yang diupload pada akun Twitter resmi milik BKN terkait dengan aplikasi pendataan non-ASN. Kita coba lihat. Ya, ini dasar hukumnya ya, pelaksanaan pendataan non-ASN. Kemudian kita coba bacakan ya. Apa sih pendataan non-ASN? Aplikasi yang digunakan untuk mendata pegawai tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang dibangun oleh BKN berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor bla 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 tanggal 22 Juli 2022. Kita lanjutkan. Dan ini ya, siapa saja yang ikut dalam pendataan non-ASN. Jadi tenaga honorer K2 yang terdapat dalam database nasional BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Ini syarat-syaratnya kita juga sudah sempat bahas ya. Nah, kemudian ini alur proses ya. Jadi kita coba lihat. Pertama yang mendaftarkan adalah instansi ya. Jadi instansi tugasnya adalah admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN berdasarkan peraturan. Jadi awalnya admin instansi teman-teman bekerja sebagai non-ASN atau honorer dulu yang mendaftarkan. Dan instansi wajib melakukan checking atau pemeriksaan dari data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Sampai batas waktu yang ditentukan, instansi wajib melakukan finalisasi. Instansi wajib mengubah SPTJM atau Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagai hasil akhir pendataan tenaga non-ASN. Setelah itu baru tenaga non-ASN-nya ya, nggak kelihatan. Ini. Jadi tenaga non-ASN-nya setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non-ASN dapat membuat akun pendataan non-ASN dan lalu melakukan registrasi untuk dapat memonitor, mengkonfirmasi, dan melengkapi riwayat kerja tenaga non-ASN masing-masing. Kemudian tenaga non-ASN dapat mencetak hasil resume berupa bukti pendataan non-ASN. Kemudian terakhir, proses melengkapi riwayat oleh tenaga non-ASN akan berhenti semua ketika instansi menyelesaikan finalisasi. Kita coba lanjutkan. Ya, ini websitenya atau aplikasi yang digunakan untuk pendataan non-ASN tersebut. Kemudian tenaga non-ASN wajib melakukan registrasi akun dan pendaftaran pada pendataan tenaga non-ASN yang bertujuan untuk mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN, melengkapi atau menyesuaikan data yang diinput oleh admin atau operator instansi, kemudian melengkapi riwayat kerja sebelumnya. Kemudian bagi tenaga non-ASN yang datanya belum terdaftar, maka dapat melaporkan kepada admin instansi pendataan non-ASN untuk didaftarkan. Jadi bagi tenaga non-ASN yang belum didaftarkan oleh instansi, bisa lapor ke admin instansi masing-masing. Kita lanjutkan. Pendataan dimulai dari saat ini hingga 30 September 2022, prafinalisasi, dan finalnya 31 Oktober 2022. Jadi itulah informasi terkait dengan aplikasi pendataan non-ASN yang juga sudah dibuat oleh BKN guna mengetahui struktur tenaga non-ASN yang ada saat ini.
Dan semoga setelah adanya pendataan ini ada keputusan atau kebijakan yang bisa menguntungkan semua pihak ya, dari mulai tenaga non ASN dan juga pemerintah. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.